Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fadil Azharan, Dania Sarah Faradina, Dinda Laila Mulyasani, Aisyma Naili Fauziah, dan Ulum Arafatin akan mempresentasikan hakikat penelitian tindakan kelas. Nah, di sini kami membahas 5 materi, yakni yang pertama pengertian tujuan dan manfaat PTK, yang kedua kelebihan dan kelemahan PTK, yang ketiga asas-asas PTK, yang keempat perbedaan PTK dan non PTK, yang kelima validitas dan reliabilitas PTK. Baik, yang pertama ini akan saya bahas sendiri mengenai pengertian tujuan dan manfaat PTK. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian tindakan kelas, yakni PTK. Jadi menurut Ari Kunto, bahwasanya penelitian tindakan kelas itu berasal dari gabungan 3 kata, yakni pendidikan, tindakan, dan kelas. Nah, kata-kata tersebut itu memiliki makna sebagai berikut, yakni penelitian itu kegiatan mengamati suatu objek dengan menggunakan metodologi dan cara tertentu untuk memperoleh informasi atau data yang bermanfaat untuk memecahkan suatu masalah. Tindakan adalah suatu kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Dan di dalam PTK itu, tindakan yang dilakukan berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan pembelajaran. Sedangkan kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu bersamaan itu menerima pembelajaran dari guru yang sama. Jadi dapat disimpulkan penelitian tindakan kelas itu suatu kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kelas yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru untuk memperbaiki hasil pembelajaran, mutu, dan untuk mencoba hal-hal yang baru dalam dunia pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, tujuan khusus dari PTK itu untuk mengatasi berbagai persoalan nyata untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas. Jadi, dapat dirinci tujuan pelaksanaan PTK itu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran, terus untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan, terus juga untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan guru dalam memecahkan sebuah masalah pembelajaran, mengidentifikasi, mencari solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran agar lebih bermutu, mengembangkan dan membuahkan kreasi dan inovasi pembelajaran yang berkaitan dengan metode, pendekatan, dan media yang dilakukan oleh guru. Jadi tujuannya itu tadi ya. Terus kemudian kita beralih ke manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, dari pelaksanaan PTK, budaya meneliti itu tumbuh secara berkesinambungan sehingga menjadikan guru semakin profesional, lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih berani dalam mengambil resiko gitu. Jadi manfaat yang bisa dilihat secara lebih dalam di PTK itu untuk menumbuh kembangkan kebiasaan, tradisi, atau budaya meneliti dan menulis artikel ilmiah, kemudian menghasilkan sebuah laporan yang dapat dijadikan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, terus dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum yang berkaitan dengan konteks lokal, dan juga dapat mendorong terwujudnya pembelajaran yang menantang, nyaman, menarik, dan menyenangkan, yang kemudian melibatkan siswa aktif baik karena metode, strategi, ataupun media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, saya akan membahas kelebihan dari penelitian tindakan kelas terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kelebihan tersebut, yaitu yang pertama,
Kerjasama dalam penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan kemampuan guru. Maksudnya di sini itu jika penelitian tindakan kelas ini dilakukan, maka kemungkinan guru akan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, yaitu kerjasama yang baik dalam penelitian tindakan kelas mendorong tumbuh kembangnya pemikiran yang kreativitas dan kritis pada guru. Jadi melalui diskusi itu akan mengembangkan cara berpikir yang bersumber dari masing-masing pandangan manusia. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dengan teman sejawat dalam penelitian tindakan kelas akan menimbulkan rasa ingin memiliki satu sama lain. Jadi jika kita dalam penelitian tindakan kelas ini bekerja sama dengan teman sejawat, kita itu akan memiliki rasa ingin tahu lebih meningkat dan bisa saling bertukar pemikiran ataupun pandangan masing-masing teman gitu. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas kelemahan dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang diteliti. Kenapa tidak mudah dalam merumuskan masalah? Itu karena sebagian besar guru itu selalu bekerja dengan kegiatan rutin di pembelajaran dan cukup menuntut sehingga jarang melakukan sebuah penelitian. Kemudian yang kedua yaitu kurang mendalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian tindakan kelas pada pihak peneliti. Kemudian yang ketiga, kesulitan melakukan perubahan. Kenapa? Ya karena perubahan melalui penelitian tindakan kelas ini sangat menuntut keseriusan guru. Dan yang terakhir itu tidak mudah untuk mengelola waktu. Jadi kita itu akan sulit untuk memanage waktu antara kegiatan rutin sekaligus dengan kegiatan-kegiatan penelitian tindakan kelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai asas-asas penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam asas-asas PTK ini ada beberapa asas, ada 6 asas, yaitu yang pertama, asas kritik refleksif, asas kritik dialektif, asas sumber daya kolaboratif, asas resiko, asas struktur majemuk, dan asas teori praktek transformasi. Yang pertama ada asas kritik refleksif. Refleksi sendiri merupakan proses berpikir yang memerlukan kemampuan untuk berpikir bolak-balik antara induksi deduksi. Dalam berpikir reflektif ini lebih menuntut kecerdasan dan kecakapan dalam menangkap makna dan esensi dari sesuatu. Nah, biasanya hasil kerja refleksi ini cenderung lebih dalam kebermaknaannya daripada kerja induksi atau deduksi. Oleh karena itu, menurut Muhammad Asrori, asas dalam penelitian tindakan kelas ini adalah bahwa dalam melakukan penelitian, seorang guru harus mampu mencermati, merenungkan, dan menganalisis secara cerdas terhadap tindakan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat ditemukan aspek-aspek yang masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitasnya pada tindakan berikutnya. Yang kedua ada asas kritik dialektis. Nah, dalam asas ini metode yang digunakan adalah metode positivisme yang menyarankan kita untuk mengamati gejala secara menyeluruh dan membatasi secara pasti agar dapat mengidentifikasi sebab dan akibatnya. Pendekatan ini mengharuskan peneliti melakukan kritik terhadap gejala yang ditelitinya. Hal ini memerlukan
beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada konteks hubungan secara menyeluruh yang merupakan satu kesatuan meskipun ada pemisah yang jelas. Yang kedua, struktur kontradiksi internal di balik kesatuan yang jelas yang memungkinkan adanya kecenderungan untuk berubah meskipun ia stabil. Jadi asas ini merupakan adanya kesediaan peneliti untuk melakukan kritik pada fenomena yang ditelitinya. Dalam hal ini, guru perlu menafsirkan data dengan konteks yang harus ada, menganalisis kategori yang berbeda untuk menemukan kesamaan, dan menangkap bahwa fenomena-fenomena yang diteliti itu akan dapat berubah. Yang ketiga ada asas sumber daya kolaboratif. Peneliti atau guru yang sedang melaksanakan penelitian harus menyadari bahwa guru atau peneliti merupakan bagian dari yang diteliti. Guru bukan hanya sebagai pengamat, tetapi harus terlibat langsung dalam proses tersebut. Proses kerja sama kolaborasi antara anggota peneliti yang memungkinkan proses itu berlangsung. Kolaborasi ini dimaksudkan bahwa untuk melengkapi ketuntasan pemahaman terhadap situasi penelitian. Maka beberapa orang akan memberikan kelengkapan pemahaman yang lebih tuntas dibandingkan dengan pemahaman yang hanya dilakukan oleh satu orang. Seorang guru dapat memiliki pertimbangan dan pemahaman yang lebih baik jika ia memperoleh pandangan dan pertimbangan dari teman atau kepala sekolah. Nah, contohnya apa peran saya sebagai peneliti, hubungan macam apa yang harus saya ciptakan dengan pemimpin sekolah, murid, teman, sejawat, dan sumber data, bagaimana saya berusaha agar objektif. Nah, dari pertanyaan tersebut merupakan salah satu contoh cara kita untuk memahami asas ini. Yang keempat ada asas resiko. Nah, asas ini berarti bahwa pemrakarsa penelitian harus berani mengambil resiko melalui proses penelitiannya. Salah satu resikonya adalah melesatnya hipotesis, kemungkinan adanya tuntutan melakukan transformasi. Yang kelima ada asas struktur majemuk. Nah, struktur majemuk ini berhubungan dengan gagasan bahwa gejala yang diteliti harus mencakup semua unsur pokok agar menyeluruh. Misalnya, jika penelitian menyangkut murid, teman, interaksi pembelajaran, jadi kajian situasi ini harus mengandung data yang berhubungan dengan semua itu, karena masing-masing hanya dapat ditafsirkan dalam konteks yang diciptakan oleh unsur-unsur lain. Laporan majemuk ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pembaca. Yang keenam ada asas teori praktek transformasi. Nah, terpisahnya teori dan praktek dalam penelitian konvensional dijembatani oleh penelitian tindakan dengan meninggalkan konsepsi-konsepsi positivis tentang penelitian tindakan. Langkah pertama menekankan bahwa teori dan praktek bukan dua dunia yang berbeda, melainkan dua tahap yang berbeda yang saling bergantung dan mendukung proses perubahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Az-Zahran dengan NIM 181100025. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian tindakan kelas dan non-penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian lainnya, teman-teman. PTK harus memenuhi karakteristik tertentu untuk membedakannya dengan non-PTK. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah dilakukan oleh guru. Yang kedua, kerepresentatifan sampel tidak menjadi syarat penting. Ketiga, lebih mengutamakan validitas internal ya teman-teman. Keempat, tidak menuntut analisis statistik yang rumit. Ya teman-teman. Kelima, tidak selalu menggunakan hipotesis. Keenam, bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Ketujuh, hasil penelitian merupakan peningkatan mutu pembelajaran, teman-teman. Kedelapan, berlangsung secara siklis atau daur ulang. Jadi terus menerus ya. 9, dilakukan secara kolaboratif dan kompetitif tentunya. Baik, adapun ciri-ciri
non-penelitian PTK atau non-penelitian tindakan kelas ya teman-teman. Yang pertama itu dilakukan oleh orang luar biasanya selain guru. Kedua, sampel harus representatif. Ketiga, mengutamakan validitas internal dan eksternal, jadi dua ya, internal dan eksternal. Keempat, menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit. Kelima, itu biasanya mempersyaratkan hipotesis. Keenam, tidak bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Ketujuh, hasil penelitian ini merupakan produk suatu ilmu, teman-teman. Kedelapan, berlangsung secara linear, bergerak maju. Kesembilan, tidak kolaboratif dan individual biasanya. Dan itulah perbedaan antara penelitian tindakan kelas dan non-penelitian tindakan kelas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya adalah pengertian validitas dalam penelitian tindakan kelas. Validitas ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidannya atau kebenarannya dalam suatu instrumen. Prinsip dari adanya validitas ini adalah pengukuran atau pengamatan, yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan sebuah data. Jadi, validitas ini adalah instrumen yang sudah valid dan digunakannya untuk mengumpulkan sebuah data yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya itu seperti meteran valid. Nah, meteran yang valid ini kan digunakan untuk mengukur panjang, bukan digunakan untuk mengukur beratnya. Selanjutnya adalah validitas dalam penelitian tindakan kelas. Ada 5 jenis validitas yang dapat diterapkan dalam menentukan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yaitu validitas demokratik, validitas hasil, validitas proses, validitas katalitik, dan validitas dialogik. Validitas demokratik ini dalam penelitian tindakan kelas itu sifatnya kolaboratif, yang mana artinya itu dalam proses penelitian ini melibatkan kelompok-kelompok yang sudah terlibat. Salah satu syarat dari timbulnya validitas demokratik ini keterbukaan dari seorang guru sebagai pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, seorang guru di sini juga dapat menerima berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh setiap orang yang terlibat. Kemudian yang kedua yaitu validitas hasil. Nah, validitas hasil dalam penelitian tindakan kelas ini sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dan untuk mendorong adanya pelaksanaan penelitian tindakan. Oleh karena itu, validitas hasil ini ditandai dengan munculnya masalah setelah terselesaikan suatu masalah yang menjadi fokus penelitian. Nah, dalam validitas hasil ini tidak hanya tertuju pada penyelesaian suatu masalah, akan tetapi di sini juga tertuju pada bagaimana penyusunan kerangka pemikiran dalam menyajikan suatu masalah dan pertanyaan yang baru. Selanjutnya adalah validitas proses. Validitas proses dalam penelitian tindakan kelas ini berhubungan dengan kemampuan dari seorang guru dalam proses pengumpulan dan analisis data. Contohnya itu seperti kemampuan melakukan observasi, kemudian kemampuan membuat catatan lapangan, dan kemampuan memetakan data yang terkumpul. Nah, dari adanya kemampuan tersebut, di sini validitas proses ini dapat mempengaruhi proses dan kualitas dalam penelitian. Selanjutnya adalah validitas katalitik. Validitas katalitik ini
sangat berkaitan dengan kadar pengetahuan atau pemahaman yang bisa dicapai hingga realitas kehidupan kelas. Nah, dari validitas katalitik ini juga berkaitan dengan cara mengelola perubahan di dalamnya, termasuk perubahan pemahaman seorang guru dengan siswanya. Selanjutnya adalah pengertian reliabilitas dalam penelitian tindakan kelas. Reliabilitas ini adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang telah dicapai oleh orang yang sama. Nah, ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda. Jadi kalau di validitas dalam penelitian tindakan kelas itu terkait dengan. Selanjutnya adalah pengertian reliabilitas dalam penelitian tindakan kelas. Reliabilitas ini adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang telah dicapai oleh orang yang sama. Nah, ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda. Jadi kalau di validitas dalam penelitian tindakan kelas itu terkait dengan ketepatan dari alat ukur. Nah, sedangkan di reliabilitas ini lebih condong kepada instrumen yang kita gunakan. Apakah instrumen yang kita gunakan itu akan menghasilkan data yang sama ketika digunakan untuk mengukur objek yang sama. Nah, contohnya dari reliabilitas dalam penelitian tindakan kelas ini seperti apabila meteran itu terbuat dari kayu atau logam, maka di sini akan memiliki ketepatan yang tinggi untuk mengukur. Nah, akan tetapi jika meteran tersebut terbuat dari karet, maka untuk mengukur hasil panjangnya itu tidak reliabel karena hasilnya di sini dari waktu ke waktu itu akan berubah atau tidak konsistensi. Nah, reliabilitas dalam penelitian tindakan kelas ini bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu wawancara dan angket. Wawancara atau interview ini merupakan teknik untuk mengumpulkan sebuah informasi melalui komunikasi langsung dari responden. Sedangkan angket atau kuesioner ini alat pengumpulan data melalui komunikasi secara tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Sekian penjelasan dari kelompok pertama. Semoga presentasi kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jika ada yang ingin didiskusikan, mari kita diskusikan di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.